Halo teman ruang cerita. Ceritaku malam ini bukan sekedar dongeng. Ini adalah suara dari masa lalu. Duduk tenang, matikan lampu, dan dengarkan baik-baik. Karena begitu cerita ini dimulai, tidak ada jalan untuk kembali. Pernahkah kamu mendengar suara gamelan yang muncul entah dari mana di tengah malam sunyi? Di desa Pandien, Trenggalek, ada satu nama yang hingga kini masih diceritakan dari mulut ke mulut. Sarinten, seorang sinden legendaris yang konon menghilang secara misterius usai pentas terakhirnya. Namun, kisah ini bukan sekedar dongeng tua, karena hingga hari ini warga masih mendengar alunan tembang Jawa yang dinyanyikan dengan suara lirih, sendu, dan menusuk hati. Suaranya datang dari arah bekas panggung tua yang kini ditumbuhi semak dan dilupakan waktu. Suara itu katanya muncul saat malam Jumat Kliwon, dan hanya mereka yang terpilih yang bisa mendengarkannya. Mereka bilang suara itu adalah panggilan arwah Sarinten, sinden yang tidak pernah kembali setelah malam lakonnya berjudul Banyu Hilang. Dan yang mendengar suara itu tidak akan pernah bisa tidur nyenyak lagi. Sarinten dulunya adalah bintang panggung wayang orang di era 60-an. Parasnya cantik, suaranya merdu, dan setiap kali dia tampil, desa seperti berhenti bernafas. Ia bukan sekedar penyanyi, konon tembangnya bisa membuat penonton merinding, tertawa, bahkan menangis tanpa sadar. Namun, ada satu hal aneh. Sarinten tak pernah bersuara di luar panggung. Ia diam, bahkan pada penggemarnya sendiri. Banyak yang bilang Sarinten berjimat. Suara indahnya adalah warisan gaib dari leluhur. Ia tinggal sendirian di gubuk kecil pinggir sawah. Tidak ada keluarga, tidak ada teman dekat, namun setiap malam gubuknya sering terdengar suara gamelan. Padahal tak satu pun alat musik di sana. Warga hanya berani berbisik bahwa Sarinten sudah bukan manusia biasa. Ada yang melihat dia berbicara sendiri di bawah pohon randu. Ada yang bilang dia pernah terlihat mengubur boneka wayang di tanah basah. Malam itu tanggal 10 Suro, sebuah malam sakral dalam kepercayaan Jawa. Sarinten tampil di panggung utama alun-alun Pandien. Penontonnya datang dari berbagai desa. Lakon malam itu Banyu Ilang, kisah tentang roh perempuan yang mati dibunuh suaminya lalu gentayangan. Sarinten menyanyikan tembang pembuka dengan suara yang berbeda. Kali ini bukan hanya merdu, tapi membuat bulu kuduk berdiri. Udara malam mendadak dingin. Beberapa penonton merasa mual dan pingsan. Saat pertunjukan memasuki klimaks, tiba-tiba lampu padam. Suara gamelan terus berbunyi. Padahal para penabuh gamelan sudah berhenti. Ketika lampu menyala kembali, Sarinten sudah tidak ada di panggung. Tidak ada yang melihatnya turun, tidak ada jejak, bahkan sendal dan selendangnya pun tertinggal di tempat. Sejak malam itu, nama Sarinten lenyap, namun justru kisahnya baru saja dimulai. 3 hari setelah hilangnya Sarinten, seorang petani menemukan seorang perempuan duduk di bawah pohon beringin tua di belakang panggung. Rambutnya panjang menutupi wajah, pakaiannya compang-camping. Ketika didekati, perempuan itu mendongak, dan yang mereka lihat membuat warga lari ketakutan. Wajahnya memang wajah Sarinten, tapi matanya putih kosong. Mulutnya terus menyanyikan tembang Jawa dengan nada yang aneh, seolah dari dalam sumur. Ia dibawa pulang ke rumah kepala desa. Namun selama 3 hari ia tidak makan, tidak tidur, hanya duduk dan menyanyi. Setiap malam, gubuk tempatnya disimpan
dipenuhi suara gamelan yang tidak diketahui asalnya. Hingga malam keempat, Sarinten hilang lagi. Tapi kali ini tidak ada yang pernah menemukannya kembali. Namun cerita seram di desa justru makin sering terjadi, dan semuanya dimulai dari suara tembang yang muncul di waktu-waktu terlarang. Dari waktu ke waktu, banyak warga yang mengaku mendengar suara sinden yang menyanyikan tembang Jawa saat tengah malam. Satu hal yang sama, suara itu hanya terdengar oleh orang-orang yang sedang dilanda masalah besar atau kesedihan mendalam. Mereka bilang, suara Sarinten hanya memanggil jiwa yang rapuh, dan setelah mendengar suara itu, mereka tidak pernah sama lagi. Ada yang jadi pendiam dan hanya bisa menyenandungkan lirik-lirik kuno. Ada yang menghilang dari rumah dan ditemukan jauh di kebun pisang, menari sendiri dalam gelap. Seorang pemuda bahkan ditemukan di bawah panggung tua. Tubuhnya kaku, namun mulutnya masih menyanyikan lirik dari lakon Banyuilang. Warga mulai takut keluar malam. Anak-anak dilarang bermain gamelan karena mereka percaya Sarinten sedang mencari seseorang yang bisa menggantikan dirinya. Sebut saja namanya Ardi, mahasiswa dari Malang yang sedang melakukan penelitian tentang budaya Jawa kuno. Ia mendengar cerita tentang Sarinten dari pamannya dan langsung tertarik, menyebut kisah itu sebagai urban legend yang belum dikaji. Dengan kamera dan perekam suara, Ardi datang ke desa Pandien, menyewa rumah kosong di dekat bekas panggung tua. Warga sudah memperingatkan, tapi Ardi tertawa. Hantu sinden, justru itu yang saya cari. Malam pertama, ia mendengar suara sinden samar di kejauhan. Malam kedua, suara itu semakin dekat, seperti menyanyi tepat di jendela. Malam ketiga, Ardi tak terlihat lagi. Yang ditemukan hanyalah kamera miliknya, tergeletak di panggung tua dengan rekaman terakhir, suara gamelan yang keras, tembang yang mengalun pelan. Lalu suara laki-laki berbisik gugup, Dia ada di belakang saya." Setelah hilangnya Ardi, warga mulai resah. Kepala desa memutuskan membongkar panggung tua, berharap bisa menutup kutukan. Namun, saat kayu-kayu lapuk itu dibongkar, mereka menemukan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Set alat gamelan berkarat terkubur rapi di dalam tanah, dan di bawah gong utama terdapat sehelai selendang merah dan rambut panjang hitam, masih segar seperti baru. Salah satu pekerja bangunan, sebut saja namanya Pak Wardi, memegang rambut itu. Tiba-tiba ia menjerit dan mengamuk seperti kesurupan. Ia menari-menari sambil menyanyikan lagu Banyuilang dengan suara sinden yang menyeramkan dari mulut laki-laki. Ia pingsan dan sejak hari itu tak pernah bicara lagi. Balai desa akhirnya ditutup, tapi suara gamelan dari dalam ruang kosong itu masih terdengar hingga hari ini. Seorang dukun sepuh dari desa seberang akhirnya bicara. Ia mengaku mengenal Sarinten dulu sebagai muridnya. Sarinten memang belajar ilmu suara, tapi dengan syarat yang berat. Suara harus diwariskan ke roh penunggu panggung. Namun, Sarinten melanggar perjanjian. Ia menolak memberikan tumbal, dan akhirnya dia sendiri yang dikorbankan. Tubuhnya hilang, tapi suaranya masih hidup, terjebak antara dunia nyata dan arwah. Itulah kenapa suara tembangnya masih terdengar, karena Sarinten belum menemukan pengganti. Dan siapapun yang mendengar suara itu bukan hanya dipanggil, tapi dijadikan wadah. Sang dukun berkata lirih, jika suara Sarinten sampai menyatu dengan tubuh manusia lagi, desa ini tak akan selamat. Malam Jumat Kliwon,
Tepat 1 tahun setelah hilangnya Ardi, panggung tua kembali berdiri. Entah siapa yang membangunnya. Warga bangun pagi dan melihat panggung itu lengkap dengan hiasan kertas wayang dan selendang merah tergantung. Tak ada yang berani mendekat. Malamnya, gamelan terdengar lagi. Tapi kali ini tidak hanya tembang. Hawa seorang perempuan menggema dari atas panggung. Beberapa warga melihat bayangan perempuan menari di balik tirai putih. Rambutnya panjang, menjuntai, selendang melayang di udara. Esok paginya, panggung kembali lenyap. Tapi di tengah alun-alun tertulis di tanah dengan pasir halus, "Banyu ilang, durung rampung." Atau banyu ilang belum selesai. Kini warga percaya Sarinten belum puas. Ia akan terus bernyanyi sampai seseorang benar-benar menggantikan dirinya. Dan kisah ini bukan legenda kosong, karena sejak video rekaman Ardi beredar diam-diam di internet, makin banyak orang yang mengaku mendengar tembang Jawa misterius di telinga mereka. Terutama saat kesepian. Beberapa mengalami mimpi bertemu sinden berwajah kabur, menyodorkan selendang merah dan berkata, "Nyanyikan lagu ini bersama." Jika kamu pernah mendengar suara sinden saat malam tiba, jangan abaikan. Matikan lampu, tutup telinga, jangan ikuti suara itu. Karena sekali kau menyanyikan baitnya, suara Sarinten akan menetap di tubuhmu, dan kamu bukan lagi dirimu. Kisah ini belum berakhir, karena tembang Sarinten masih mengalun, menunggu pendengar berikutnya. Pernah punya pengalaman dengan rumah kosong, tetangga aneh, atau suara-suara yang tak bisa dijelaskan? Kirim kisah atau pengalaman horormu ke email di deskripsi di bawah ini. Nyalakan lampu, tapi apakah kamu yakin kamu masih sendirian di ruangan itu? Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan bagikan ke temanmu. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai bertemu lagi di ruang cerita. Kalau kamu masih berani.